Halo Sobat Komsos, jumpa lagi di Lensa Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Konten ini membedah buku Kupas Tuntas Perkawinan Katolik yang ditulis oleh Romo Silvester Susianto Budi MSF atau yang kita kenal dengan Romo Peter. Yuk kita saksikan bersama. Halo Sobat Komsos, jumpa lagi di Lensa Komsos. Kali ini bersama saya Kelly, sudah bersama dengan Romo Peter. Sebelum kita masuk, kita ucapin dulu dong, salam merdeka, merdeka, merdeka. Ya, di sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentunya dalam bedah buku Kupas Tuntas Perkawinan Katolik dengan narasumber kita Romo Peter, pastinya sebagai penulis juga di buku ini. Kali ini kita akan membahas tentang pemberesan perkawinan Katolik. Jadi setiap ada hal-hal yang bisa sebelum menikah diberesin dulu pernikahannya sebelum menikah secara Katolik. Ya Romo, apa kabar Romo? Selamat sore. Selamat sore Kelly, baik. Gimana kamu? Baik, sehat Ya, juga Romo. syukurlah. Semangat nih. Ya. Semangat kemerdekaan. Ya, betul. Iya. Nah Romo, tadi saya sudah sebut sedikit mengenai pemberesan perkawinan. Ya. Apa itu pemberesan perkawinan? Ya, baik. Jadi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi pemberesan perkawinan ya. Iya. Jadi pemberesan perkawinan adalah membereskan perkawinan yang belum beres ya. Jadi membereskan sesuatu yang belum beres. Itu yang disebut dengan pemberesan perkawinan. Kalau kita menggunakan bahasa hukum ya, pemberesan perkawinan itu berarti pengesahan perkawinan ya. Jadi gambarannya adalah perkawinan yang belum sah ya, sekarang disahkan. Nah, atau perkawinan yang belum beres sekarang dibereskan secara gereja. Itu yang menjadi konteks secara umum berkaitan dengan pemberesan atau pengesahan perkawinan. Karena apa? Karena perkawinan yang belum beres atau perkawinan yang belum sah menurut hukum Gereja Katolik itu berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak ada menurut gereja. Jadi perkawinan itu dianggap sebagai suatu perkawinan yang belum resmi ya, belum resmi. Maka perlu diresmikan. Karena apa? Karena kalau misalnya ya saya menikah ya, saya seorang Katolik lalu menikah secara tidak resmi, itu berarti perkawinan saya sekarang ini belum sah menurut gereja. Dan kalau perkawinan saya belum sah atau perkawinan saya belum resmi atau belum beres, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menyambut komuni. Ya, itu. Jadi itu Kelly ya. Sangat pentingnya suatu pemberesan perkawinan. Ya, supaya perkawinan saya beres sehingga saya bisa diperkenankan lagi menyambut komuni ya. Baik. Tuh. Jadi pemberesan ini adalah baik yang sebelumnya itu sudah menikah Ya, tapi secara Katolik yang tapi tidak secara sah. betul. Dan ada juga mungkin bisa yang dulunya dia sudah pernah menikah dan ingin menikah lagi. Ya. Apakah itu hal yang sama ya Romo ya? Ya, jadi intinya adalah konteks pemberesan perkawinan adalah dulu saya pernah menikah, tetapi saya menikah di luar gereja Katolik ya. Misalnya saya seorang Katolik, pasangan saya non Katolik, tetapi saya waktu menikah dengan dia itu tidak secara Katolik. Nah, itu berarti perkawinan saya dengan dia, pasangan saya itu belum beres. Itu konteks pertama. Jadi saya pernah menikah tetapi
belum beres secara Katolik, atau ini yang banyak juga terjadi, saya belum menikah tetapi sudah hidup bersama dengan pasangan saya tanpa ikatan nikah. Ya, itu bahasa yang lebih lazim adalah konkubinat atau kumpul kebo. Nah, itu belum menikah. Maka ini bukan perkawinan yang sah, bukan perkawinan yang beres. Maka saya harus membereskan supaya saya terikat dengan perkawinan sah. Jadi dua konteks. Saya pernah menikah tetapi belum sah, atau memang saya belum menikah tetapi sudah hidup bersama. Hidup bersama itu kan dalam arti tentu hidup dalam situasi dosa kan. Iya. Maka perlu dibereskan supaya hidup secara sah, baik gitu. Baik, dan itu tidak boleh menerima komuni ya Romo? Ya, jadi dua kasus tadi yang saya sebutkan tadi terhalang untuk menerima komuni. Ya, jadi supaya mereka bisa kembali menerima komuni, satu-satunya cara adalah dengan membereskan perkawinan mereka atau mengesahkan perkawinan mereka secara gereja. Itu secara Katolik. Itu yang sangat penting ya, sangat mendasar itu. Oke, berarti yang tadi Romo sebutkan itu adalah dua hal contoh halangan yang akan dilakukan pemberesan. Ya, pemberesan perkawinan. Nah, apa saja Romo yang halangan yang tidak dapat didispensasi oleh gereja untuk dilakukan pemberesan perkawinan ini? Ya, jadi mungkin sebelum saya menginjak ke sana, saya akan menjelaskan dulu tahap-tahap ya, misalnya supaya lebih jelas bagaimana pemberesan. Misalnya, Baik, silakan, Romo. Misalnya dulu saya menikah, tetapi di luar gereja ya dengan pasangan saya secara agama lain. Nah, itu berarti bahwa perkawinan saya belum beres. Karena apa? Saya sebagai orang Katolik terkena kewajiban, ya, terkena keharusan supaya apa? Bahwa saya harus menikah secara Katolik. Ya, jadi orang Katolik terkena kewajiban yang mendasar bahwa seorang Katolik itu harus menikah secara Katolik. Maka kalau dulu saya menikahnya di luar Katolik, maka saya harus membereskan. Caranya adalah saya dengan pasangan saya ya datang kepada pastor paroki. Pastor, saya dulu pernah menikah dengan pasangan saya, tetapi mungkin secara agama lain di luar gereja Katolik, maka saya ingin membereskan. Maka pastor paroki akan membantu untuk menjelaskan tahap-tahap persiapan perkawinan seperti yang kita bahas di sesi lalu ya. Ya, tahap persiapan perkawinan. Berarti dengan lalu kanonik juga ya. KPP, kursus perkawinan gitu ya. Ya, kursus perkawinan meskipun harus dilihat kasus per kasus ya. Karena bisa jadi saya pernah sudah menikah dengan pasangan saya ini sudah mungkin udah puluhan tahun ya. Udah jadi oma opa dong. Ya, bisa jadi betul. Ya, jadi malah dia lebih berpengalaman daripada yang memberi kursus. Nah, itu celaka juga mau. Nah, maka mungkin kursusnya lebih fleksibel, lebih bersifat mungkin seperti kursus privat. Kayak private, ya. Gitu. Jadi datang saja ke pastor paroki. Pastor, saya ingin membereskan, maka pastor akan membantu seperti perkawinan yang sah pada umumnya. Ya, biasa, tahap-tahapnya hampir sama. Itu yang disebut dengan pemberesan. Termasuk tadi mereka yang hidup dalam hidup bersama tanpa ikatan nikah, ya istilahnya konkubinat, kumpul kebo, ya datang saja ke pastor paroki. Pastor, saya ingin menikah, membereskan perkawinan saya. Itu butuh sakramen tobat juga nggak mau? Ya, memang perlu ya. Sebaiknya perlu supaya hatinya lebih siap, supaya lebih bersih, supaya lebih siap untuk menyambut sakramen perkawinan. Meskipun sudah memiliki keturunan, mohon maaf ini ya, memiliki keturunan, tapi betul. Tetap juga harus mengikuti prosedur itu ya. Ya. Jadi datang ke pastor paroki nanti prosesnya hampir sama dengan perkawinan yang biasanya tahapnya itu. Itu yang disebut pemberesan. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan kamu yang kedua tadi, ya dispensasi. Nah, berkaitan dengan ini, pemberesan perkawinan juga harus melihat kasusnya seperti apa. Ya, karena apa? Yang harus didalami lagi ya. Itu karena belum tentu suatu perkawinan itu bisa dibereskan secara gereja Katolik.
tidak semua perkawinan yang belum beres, yang seperti saya katakan tadi, bisa disahkan secara gereja Katolik, tergantung kasus per kasus. Ya, itu. Jadi tidak semua bisa, kalau memakai bahasa kamu tadi, tidak semua bisa didispensasi. Ya. Misalnya, saya menikah dengan pasangan saya di luar gereja, ya, di luar gereja. Tetapi, ya, pasangan saya itu seorang misalnya dulu pernah menikah, cerai, ya. Iya. Nah ini yang menarik karena itu berarti bahwa pasangan saya kan dulu pernah menikah, kemudian cerai, kemudian menikah dengan saya, ya, menikah yang saya. Sebelumnya ini menikah di luar Katolik. Ya. Oke. Berarti dia bukan non Katolik dia. Ya, non Katolik, dia non Katolik menikah secara non Katolik, cerai, kemudian saya menikah dengan dia non Katolik, ya. Nah, kemudian saya datang ke pastor paroki, pastor, saya membereskan perkawinan, tetapi pasangan saya dulu pernah menikah. Nah, ini yang contoh sebuah kasus, sebuah perkawinan di mana perkawinan itu tidak bisa dibereskan, ya, kalau melihat kasusnya. Karena apa? Karena pasangan saya itu dulu pernah menikah. Nah, itu. Jadi kalau melihat wawancara kita yang kemarin itu, pasangan saya itu terkena halangan ikatan nikah sebelumnya karena dulu dia pernah menikah. Gitu. Jadi untuk membereskan atau mengesahkan perkawinan harus melihat kasus per kasus. Ya, gitu. Berarti selama-lamanya mereka tidak akan pernah bisa menikah secara Katolik. Bisa kalau pasangan dia itu dulu sudah meninggal. Ya itu satu-satunya cara, ya, kecuali nanti bisa dibereskan dengan cara pembatalan atau anulasi perkawinan. Agak susah ya Romo itu. Ya, makanya harus lihat kasus per kasus. Ya. Tuh. Ya. Kemudian ada lagi nggak mau halangan yang tidak bisa didispensasi oleh gereja? Misalnya, ya, saya menikah dengan pasangan saya, ya, tetapi pasangan saya itu masih saudara. Nah, misalnya ada ikatan ilahi. Ya, misalnya saudara kandung atau saudara sepupu, nah itu terkena halangan, itu masih terkena halangan. Saya jadi teringat Romo, sesi kita kali lalu kita ada pembahas tentang kodrati dan ilahi. Ya, itu halangan. Sedikit nih Romo tentang kodrati dan ilahi. Ya, jadi halangan gereja kodrati adalah halangan gereja yang berlaku bagi semua orang, ya, yang mau menikah dengan orang Katolik, ya, itu. Jadi misalnya contoh halangan kodrati, halangan kodrati adalah halangan nikah sebelumnya. Jadi orang yang sudah menikah itu tidak bisa menikah lagi. Pada prinsipnya begitu. Ya, pada prinsipnya, karena apa? Karena nanti masih bisa dilihat kasus per kasus. Pada prinsipnya begitu. Contoh halangan kedua dari halangan nikah kodrati adalah hubungan darah. Misalnya saya tidak bisa menikah dengan adik saya, itu nggak bisa. Atau saya menikah dengan orang tua saya, kakek saya. Jadi hubungan darah garis lurus namanya. Oh. Ya, jadi kakek. Sampai berapa tingkat Romo? Sampai setingkat-tingkatnya. Sampai setingkat-tingkatnya. Pokoknya garis lurus itu tidak boleh ya Romo? Ya, kakek, lalu anaknya, lalu cucunya, lalu cicitnya itu nggak bisa. Tuh. Nah, kalau seumpama nih Mo, misalnya nih kan ternyata opa oma ini mempunyai anak yang sangat banyak. Ya. Tapi hidupnya itu secara terpisah, tidak di satu kota yang sama, misal dari Sabang sampai Merauke gitu. Tiba-tiba ternyata anak itu sudah beranjak dewasa dan bertemulah mereka di satu kota. Jatuh cintalah mereka berdua ini. Ternyata setelah ditelusuri, ketika mereka sudah melakukan pernikahan dan ternyata ada klaim dari keluarga pihak salah satu pasangan ini, ada yang klaim memberikan warisan dan ternyata setelah ditelusuri itu adalah mereka punya paman yang sama. Ternyata ayahnya ini adalah pamannya si suaminya atau istrinya itu bagaimana Romo? Apakah itu gereja langsung membatalkan pernikahan itu, tidak boleh menikah, harus dipisahkan gitu? Atau bagaimana Mo? Ya, jadi
mengenai halangan hubungan darah itu ada bermacam-macam ya. Ada yang disebut dengan halangan nikah garis lurus itu seperti tadi saya katakan ya. Jadi kalau halangan nikah garis lurus itu memang secara kodrati itu memang tidak boleh menikah sama sekali. Jadi saya dengan adik saya ya, adik kandung ya, itu sama sekali tidak bisa menikah. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti tadi, ya ditemukan ada komplain, ada klaim dan sebagainya, harus dilihat apakah memang dia saudara, lalu ada buktinya atau tidak, lalu saudaranya hubungannya sejauh apa. Kalau misalnya saya memiliki saudara dengan dia tetapi masih saudaranya itu hubungan saudaranya itu sepupu, itu memang halangan ya, tapi masih bisa mendapat dispensasi. Ya, kalau masih sepupu, saudara ipar ya sekali, itu masih bisa mendapat izin ya. Karena udah terlanjur gitu ya Romo ya. Ya. Tadi contoh tadi sih. Tapi kalau memang diklaim dan betul itu saudara saya kandung, adik kandung, kakak kandung, nah itu yang asal ada buktinya ya, ada hitam di atas putih ya. Nah ya, itu sangat menolak keras. Ya itu. Jadi sekalipun sudah terlanjur melakukan perjanjian pernikahan, itu dibatalkan atau diputuskan ya Romo? Ya itu lihat juga. Oh lihat juga. Tapi yang jelas itu kalau memang ada bukti hitam di atas putih itu jelas perkawinan yang tidak sah karena kedua-duanya terkena hubungan kodrati darah garis lurus dan itu hubungan halangan kodrati yang tidak bisa didispensasi oleh siapapun. Ya itu. Kalau ilahi sama aja ya Mas? Sama, jadi halangan nikah kodrati dan ilah itu sama. Ya itu. Oke. Kemudian tadi ada beberapa contoh. Kemudian ini ada persoalan apa saja Romo yang bisa memicu adanya pemberesan perkawinan? Ya, jadi untuk menjawab itu saya gunakan contoh-contoh saja ya. Boleh, supaya biar lebih jelas, lebih fokus ya, karena biasanya dengan contoh itu lebih jelas. Ya. Misalnya tadi ya, perkawinan yang perlu dibereskan misalnya contoh. Yang pertama, saya dulu menikah tetapi di luar gereja. Itu jelas perkawinan yang tidak sah, tidak beres, maka perlu dibereskan. Tuh. Contoh yang kedua, ya. Saya menikah di gereja, ya. Saya menikah di gereja. Saya ingin membereskan, ya. Tetapi seringkali pasangan saya tidak mau. Nah, itu juga bisa dibantu. Karena ada beberapa, ya mungkin karena perkawinan beda agama, ya, yang pihak Katolik ingin membereskan, ya, karena merasa mengganjal, merasa nggak enak, tidak terima komuni, kemudian dia ingin membereskan secara gereja, tetapi pasangannya tidak mau. Ini tetap bisa dibantu. Jadi dalam arti tentu ini merupakan pemberesan perkawinan sepihak. Ya, seperti itu bisa Romo? Bisa, jadi tidak harus dua-duanya datang ke pastor paroki, idealnya begitu. Tetapi bisa jadi saya sendiri, pasangan saya di rumah, ya itu bisa. Lalu bagaimana dengan tahapan-tahapannya itu Romo, yang seperti harus mengikuti KPP, Nah, kalau kasusnya seperti itu di mana pasangan saya tidak bersedia untuk membereskan, tetapi tetap mengakui saya sebagai pasangannya, sebagai suami atau istrinya, tahap-tahapnya itu dihilangkan semua karena ada tahap khusus. Nah, tahap khususnya adalah yang Katolik itu datang ke pastor paroki, menjelaskan perkawinannya, bercerita tentang perkawinannya. Kalau sudah oke, pastor paroki melihat bahwa ini memang ingin membereskan perkawinan dan pasangannya tidak dalam arti memang tidak mau membereskan tetapi tetap ingin menjadi pasangannya, pastor paroki bisa langsung membereskan itu lewat Bapak Uskup. Jadi tanpa KPP, tanpa kanonik, tanpa pengumuman, bahkan tanpa peneguhan. Jadi nanti yang membereskan siapa? Bapak Uskup menuliskan surat, lewat surat Bapak Uskup itu perkawinannya itu beres.
Jadi itu pemberesan yang namanya pemberesan yang luar biasa ya. Jadi pemberesan yang lain daripada yang lain. Tetap untuk membantu supaya pasangan itu tetap bisa menikah dengan sah. Itu. Lalu yang kedua, yang ketiga, ya misalnya tadi pasangan yang hidup dalam konkubinat, ya kumpul kebo, ya misalnya. Ya, cara pemberesannya apa? Datang ke pastor paroki, ya karena dia memang belum pernah menikah secara sah. Gitu. Datang ke pastor paroki seperti perkawinan yang lain. Itu. Caranya begitu. Pokoknya datang ke pastor paroki, nanti akan dijelaskan tahap-tahapnya seperti perkawinan yang lain, pada prinsipnya begitu. Tadi yang seperti Romo bilang kalau sudah tua, ya itu private gitu ya Romo. Ya, kalau sudah tua, datang saja ke pastor paroki, nanti akan dipanggil satu-satu dan ada kemungkinan tidak perlu diumumkan di gereja, kan nanti malah kasihan, malu. Juga, iya. Kan kita juga perlu melindungi nama baik, yaitu yang sangat penting. Jadi tidak perlu diumumkan, malah nanti orang tahu semua malah kasihan. Tetapi tetap meneguhkan perkawinan, tetapi tentu dengan sederhana. Tidak perlu mengundang, tidak perlu resepsi, tidak perlu bulan madu dan sebagainya. Ya, itu. Bulan madu dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tadi sempat Romo singgung sedikit mengenai yang beda agama itu, Romo. Ya, beda agama. Nah, di bab ini Romo ada satu hal yang mengapa gereja melarang perkawinan campur beda gereja dan menghalangi perkawinan beda agama. Ya. Nah, itu kenapa, Mo? Baik, jadi ada dua perkawinan, jenis perkawinan, ya perkawinan beda agama, perkawinan beda gereja, ya. Perkawinan campur memang pada prinsipnya gereja menghalangi, ya, menghalangi atau dalam arti itu sebenarnya tidak merekomendasi perkawinan semacam itu. Karena apa? Ada beberapa kesulitan nanti. Pertama, soal penghayatan iman Katolik, ya, soal penghayatan iman Katolik. Ya. Ada risiko bahwa jika seseorang menikah beda agama, penghayatan iman Katoliknya agak, dalam arti tertentu mungkin agak kurang terjamin. Ada bahaya nanti mereka tidak setia lagi, gitu. Jadi lebih berkaitan dengan iman dari penghayatan iman dari pihak Katolik, ya. Yang berikutnya adalah soal pendidikan anak, ya misalnya harus nanti secara Katolik ya, ya nanti kalau misalnya ada anak lahir, kan nanti ada pertanyaan, anaknya mau ikut ayahnya atau ibunya. Tuh. Maka gereja tidak merekomendasi perkawinan beda agama dan beda gereja. Meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak juga pasangan perkawinan beda agama, beda gereja hidupnya baik, bahkan mungkin lebih baik daripada perkawinan yang sesama Katolik. Ya, meskipun demikian tetap banyak yang baik juga. Tapi pada prinsipnya gereja tidak merekomendasi. Ya, gitu. Karena ada bahaya untuk penghayatan iman pihak Katolik dan soal iman anaknya, gitu. Itu mengenai perkawinan beda agama, beda tadi kan gereja. Yang menjadi salah satu syarat itu kan adalah pendidikan secara Katolik. Katolik, ya. Bagaimana ternyata jika yang pasangan yang non Katolik ini tuh tidak menyetujui, Romo, kalau anaknya itu akan dididik secara imannya secara Katolik. Ya, nah, itu bagaimana, Mo? Ini pertanyaan yang bagus, karena apa? Seringkali ketika pastor paroki mengadakan penyelidikan kanonik, ya, ketika dia ketemu dengan pihak non Katolik, pastor pasti akan bertanya, apakah kamu setuju nanti anakmu dididik secara Katolik? Seringkali, ya, yang pihak Katolik mengatakan, pastor, saya mau menikah secara Katolik, tetapi saya tidak setuju kalau anak saya dididik secara Katolik. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka tetap bisa menikah? Bisa. Jadi, ketidaksetujuan pihak Katolik untuk mendidik anaknya secara Katolik tidak menjadi halangan untuk menikah. Hanya menjadi catatan tersendiri bagi pastor paroki. Itu. Jadi hukum gereja tidak menuntut pihak Katolik setuju, ya, tidak mengharuskan. Hukum gereja hanya menuntut
atau mewajibkan bahwa pihak non-Katolik itu harus diberitahu bahwa pihak Katolik memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya secara Katolik. Jadi pokoknya diberitahu, entah dia setuju atau tidak, itu bukan halangan. Pokoknya yang non-Katolik itu diberitahu bahwa pihak Katolik itu memiliki kewajiban mendidik anaknya secara Katolik. Pokoknya harus diberitahu, tetapi harus diberitahu, entah setuju atau tidak, bukan menjadi halangan. Tapi tercapai tidak mau tujuan perkawinan itu sendiri, Romo? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga, ya. Jadi yang menjadi kewajiban dari pihak Katolik adalah berusaha sekuat tenaga mendidik secara Katolik. Jadi ada kata berusaha sekuat tenaga. Jadi kalau misalnya saya sudah mendidik mati-matian, ya, sudah mengajari ini, mengajak ke gereja, tetapi anaknya tidak mengikuti saya, ya nggak apa-apa. Tapi bukan karena kemauan anaknya sih, Romo, lebih tepatnya kan karena pasangannya itu tidak mau anaknya dididik secara Katolik kan, Romo. Jadi halangannya itu anaknya ini dilarang oleh pasangannya itu jangan ke gereja, jangan ikut ibu atau jangan ikut ayah, ikut ibu aja kemana gitu kan, misalnya ibadahnya kemana gitu. Nah itu gimana, Mo? Ya itu memang resiko dari perkawinan. Ya, kalau memang ya itulah resiko, dan saya yang sudah memiliki niat untuk menikah secara beda agama ya harus menerima bahwa itu tidak resiko. Tercapailah tujuan perkawinan itu, Romo. Ya, tujuan perkawinan untuk perkawinan beda agama memang prinsipnya bahwa saya sudah berusaha. Kalau memang saya sudah berusaha tetapi tidak tercapai, ya itu bukan suatu dosa. Itu adalah konsekuensi pilihan yang sudah dipilih oleh dua insan ini, ya, Romo, ya. Kemudian mungkin ada lagi, Romo, yang mau Romo sampaikan, closing statement mungkin. Oh ya, berkaitan dengan pemberesan perkawinan ini, ya. Jadi pemberesan perkawinan atau pengesahan perkawinan, ya, adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat Katolik, khususnya bagi mereka, bagi saudara-saudari yang perkawinannya belum beres, perkawinannya belum sah, ya. Tidak perlu takut, ya, tidak perlu cemas, ya. Datang saja ke pastor paroki, maka nanti pastor paroki akan membantu supaya Anda bisa membereskan perkawinan yang belum beres. Supaya apa? Supaya Anda sungguh bisa kembali lagi menjadi orang Katolik yang sah dan kembali lagi untuk bisa menyambut komuni, ya. Maka inilah arti penting dari suatu pemberesan atau pengesahan secara gereja Katolik. Baik, terima kasih Romo Peter atas kesempatan baik ini yang telah diberikan kepada kami, Komsos Santa Maria Immaculata Tarakan. Dan di sesi ini adalah sesi terakhir dari bedah buku Kupas Tuntas Perkawinan Katolik. Namun kami tetap membuka pertanyaan di kolom komentar ataupun juga dapat menghubungi nomor yang akan tertera nanti di layar ini. Dan kemudian akan kita bahas mungkin kemudian di sesi berikutnya sesi tambahan mengenai pertanyaan dari Sobat Komsos semuanya yang tentunya bersama dengan Romo Peter juga. Kami tunggu semua komentarnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tentunya salam merdeka, merdeka, merdeka. Bagi Sobat Komsos yang ingin bertanya, boleh meninggalkan di kolom komentar atau bisa juga dapat menghubungi di kontak person yang muncul di layar bawah ini. Kami tunggu pertanyaan dari Sobat Komsos semua. Sampai jumpa.